Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas geografi bersama Ibu Dewi. Sudah siap untuk belajar geografi hari ini? Minggu sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang karakteristik daratan dan perairan yang ada di Indonesia. Maka, untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia. Nah, karena kita belajar tentang perkembangan, berarti kita akan belajar mengenai sejarah transportasi dari masa ke masa. Tetapi sebelumnya, ada sedikit kata pengantar dulu ya. Nah, kata pengantarnya adalah Indonesia itu sudah dikenal sebagai negara maritim, dan ini merupakan identitas dari bangsa Indonesia. Berdasarkan sebuah buku yang berjudul The Very Plus of the Erythraean Sea, mengatakan bahwa kapal Indonesia sudah terlihat di Teluk Benggala di tahun 50–150 Masehi. Perhatikan peta berikut ini. Nah, ini ada peta negara India, di mana di sampingnya adalah Teluk Benggala. Ini yang bulat warna kuning kita ibaratkan adalah kapal Indonesia yang sedang berlabuh di sana. Berarti, jika ada di Teluk Benggala, maka sudah membuktikan bahwa memang sejak zaman dahulu kala, Indonesia sudah gemar melaut. Di Indonesia, ada seorang ahli sejarah maritim. Nah, ini fotonya. Beliau bernama Adrian B. Lavian. Menurut beliau, laut sebaiknya tidak dianggap sebagai pemisah pulau, tetapi laut harus dijadikan sebagai jembatan yang mempersatukan Indonesia. Karena Indonesia itu negaranya kepulauan, jadi antara satu pulau dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Begitu menurut pendapat Adrian B. Lavian. Dan juga ada seorang ahli kelautan dari Amerika yang bernama Alfred Thayer Mahan. Beliau adalah seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat. Beliau mengatakan bahwa negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga wilayah lautnya. Dan perkataan beliau ini dikenal sebagai teori Mahan. Dan memang konsep ini sudah tampak di Indonesia sejak zaman dahulu, sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kata pengantarnya sudah ya. Sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional Indonesia dari masa ke masa. Nah, jadi Indonesia itu melewati 5 masa ya dalam perdagangan internasional dan juga transportasinya. Nah, yang pertama, masa yang dilalui Indonesia adalah masa klasik. Masa klasik ini adalah masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, pada saat itu terdapat dua kerajaan besar yang sangat berpengaruh terhadap kemaritiman Indonesia. Yang pertama itu adalah Kerajaan Sriwijaya yang berjaya dari abad ke-6 sampai ke-10 Masehi, juga Kerajaan Majapahit yang berjaya di abad 13 Masehi. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini menguasai perdagangan di Asia Tenggara, bahkan menjalin perdagangan dengan negara lain, seperti Cina, India, Arab, dan sebagainya. Kerajaan Sriwijaya bahkan mampu mengendalikan perdagangan di India dan juga Cina. Padahal waktu itu Cina merupakan negara yang memiliki banyak produk untuk dijual. Nah, kenapa Sriwijaya bisa menguasai perdagangan India dan Cina? Karena Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka dan juga Selat Sunda. Sehingga kapal yang berlayar dari India maupun Cina, jika melewati Selat Malaka dan Selat Sunda itu akan dikenakan biaya. Dan juga di Selat Malaka dan Selat Sunda, Kerajaan Sriwijaya membangun gudang-gudang sebagai pasar untuk India dan juga Cina. Sehingga saat itu Kerajaan Sriwijaya sangatlah maju. Nah, setelah Kerajaan Sriwijaya runtuh, maka pada abad ke-13 Masehi muncullah Kerajaan Majapahit
kerajaan yang besar di Jawa dan menjalin hubungan perdagangan dengan daerah-daerah di luar Pulau Jawa, dimulai dari Banda, Ternate, Ambon, bahkan sampai ke Filipina. Kerajaan Majapahit ini bahkan menjalin kerjasama dengan negara lain dan membangun pelabuhan internasional di Tuban. Nah, kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Majapahit itu semuanya menggunakan jalur laut. Setelah Kerajaan Majapahit runtuh, maka muncullah Kerajaan Demak ya. Tapi Kerajaan Demak tidak semasyhur Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya dalam menggunakan jalur laut. Masa yang kedua yang dilewati oleh Indonesia yaitu masa kolonialisme yang terjadi pada abad ke-16 Masehi. Nah, masa kolonialisme ini merupakan masa kedatangan bangsa-bangsa dari Barat. Negara dari Barat itu memiliki armada niaga dan militer yang kuat, serta peralatan yang modern pada saat itu. Pertama, Portugis mulai menguasai Selat Malaka, dan Inggris membangun jalur kolonial di kawasan Belanda. Sehingga pada saat itu, kemaritiman Indonesia mulai mundur. Dan kemunduran terbesar terjadi pada saat VOC menguasai jalur perdagangan penting Nusantara. Tetapi setelah kedatangan Jepang, pada masa kependudukan Jepang, jaringan laut diambil alih oleh Jepang. Bahkan kapal-kapal milik Belanda pun sebagian besarnya disita oleh Jepang. Nah, pada masa kolonialisme ini, kekuatan maritim Indonesia mengalami kemunduran. Masa yang ketiga adalah masa Orde Lama, yaitu tahun 1945 sampai 1965. Nah, masa Orde Lama ini terjadi setelah Indonesia merdeka. Setelah merdeka, Indonesia kembali menata kemaritimannya lagi. Sehingga diadakanlah Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Ini untuk memperkuat hukum laut Indonesia. Dan hasilnya adalah memperluas teritorial Indonesia dari yang asalnya 3 mil menjadi 12 mil. Sehingga kedaulatan Indonesia semakin luas. Dalam Deklarasi Juanda ini, pulau-pulau dan wilayah perairan Indonesia menjadi NKRI. Dan wilayah Indonesia tidak hanya laut-laut yang ada di dalam, tetapi laut-laut yang ada di sekitarnya, di luar ya. Kemudian, Deklarasi Juanda ini menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Dan di masa Orde Lama ini, kekuatan maritim Indonesia kembali maju. Masa yang keempat yaitu adalah masa Orde Baru ya, dari tahun 1966 sampai 1998. Ini adalah masa pemerintahan Bapak Soeharto ya. Tetapi pada masa Orde Baru, program pembangunan lebih terfokus pada pembangunan di darat, sehingga perkembangan maritim mengalami kemunduran. Tetapi setelah itu, pada tahun 1982, Indonesia menyepakati adanya United Nations Convention Law of the Sea atau UNCLOS ya, dalam konvensi yang diadakan PBB. Nah, di sini disepakati adanya ZEE atau zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil ke arah laut lepas ya, sehingga Indonesia memiliki kekuasaan untuk mencari ikan atau memberdayakan sumber daya laut yang ada di sana sejauh 200 mil ke arah laut. Oke, masa yang kelima adalah masa reformasi sampai sekarang. Nah, masa reformasi ini merupakan masa-masa di mana setiap presiden melakukan kebijakan ya tentang laut Indonesia. Kebijakan-kebijakannya yaitu yang pertama ada Deklarasi Bunaken oleh B.J. Habibie, kemudian dibentuknya Departemen Eksplorasi Laut oleh Abdurrahman Wahid,
Kemudian dikeluarkan seruan Sunda Kelapa oleh Megawati. Kemudian ketika pemerintahan SBY dilakukannya World Ocean Conference oleh Dewan Kelautan Indonesia. Dan yang terakhir adalah pemerintahan Pak Jokowi, yaitu pembangunan maritim dengan 5 pilar utama. Nah, 5 pilar utama ini akan Ibu jelaskan di akhir ya. Tapi meskipun ini kebijakannya berbeda-beda ya, tapi isinya masih tetap sama, yaitu untuk mengoptimalkan pembangunan laut di Indonesia ya, karena laut itu merupakan peluang dan harapan buat Indonesia. Sehingga pembangunannya perlu dioptimalkan, baik itu dari segi pesisirnya, juga kemaritimannya, juga perikanannya. Nah, Indonesia juga memiliki ALKI ya. ALKI itu singkatan dari Alur Laut Kepulauan Indonesia atau jalur pelayaran maupun jalur penerbangan yang damai sehingga kapal asing bisa melintas. Nah, untuk hak dan kewajibannya diatur oleh undang-undang. Indonesia memiliki 3 jalur ALKI, ada yang bagian barat, tengah, dan timur. Yang bagian barat itu merupakan ALKI yang pertama ya, ALKI 1, dimulai dari Selat Sunda, kemudian ke Selat Kalimata, ke Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Nah, ALKI ini menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia ya. Kemudian, ALKI yang kedua itu dimulai dari Selat Lombok, kemudian ke Selat Makassar, juga Laut Sulawesi, ke atasnya Samudra Pasifik. Kemudian, kalau ALKI yang ketiga, itu ada 3 alternatif, ada 3A, 3B, dan 3C. Kalau 3A itu dimulai dari Laut Sawu, kemudian ke Selat Ombay, Laut Banda, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik ke atasnya. Kalau ALKI 3B itu dimulai dari Laut Timor, kemudian Selat Leti, ke atasnya sama ya, Laut Banda, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Begitupun dengan ALKI 3C, dimulainya itu dari Laut Arafuru, kemudian ke atasnya sama ya, ke Laut Banda, Maluku, dan Samudra Pasifik. Nah, ini merupakan jalur-jalur damai untuk penerbangan ataupun pelayaran kapal-kapal asing di Indonesia yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, sekarang bisa kita lihat ya perkembangan jumlah pelabuhan yang ada di Indonesia dimulai tahun 2011 sampai 2015 ya. Jadi pelabuhan Indonesia semakin lama semakin banyak dan alhamdulillah kualitasnya juga semakin baik. Bisa kita lihat di tabel ya, dari tahun 2011 sampai 2015 jumlah pelabuhan Indonesia semakin banyak. Dan jika kita lihat jumlah armada angkatan laut di Indonesia itu dari tahun 2011 sampai 2015 terus mengalami peningkatan. Ini sebagai bukti bahwa kemaritiman Indonesia semakin meningkat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia ya. Dari waktu ke waktu, Indonesia semakin bagus, juga armada dan pelabuhannya semakin banyak. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang selanjutnya, yaitu potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Sumber daya kelautan di Indonesia itu ada banyak ya dan memiliki potensi yang besar. Di antaranya adalah sumber daya perikanan, energi kelautan, minyak dan gas, wisata bahari, industri maritim, jasa kelautan, dan ALKI. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sumber daya perikanan. Indonesia memiliki 2 sumber daya perikanan. Yang pertama adalah perikanan tangkap, yang kedua perikanan budidaya. Ibu yakin kalian sudah mengetahui ya apa itu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Jadi perikanan tangkap ini adalah semua aktivitas penangkapan ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan. Nah, jadi ini adalah aktivitas yang dilakukan nelayan di laut.
Jadi nangkap ikan ya, jadi bukan melihara ikan. Contoh ikannya itu ikan pelagis dan ikan demersal. Kalau ikan pelagis itu adalah ikan yang ada di permukaan laut, jadi ada di atas ya, seperti tuna, cakalang, dan lain-lain. Kalau ikan demersal itu adalah ikan yang ada di dasar laut, contohnya itulah ikan kakap. Nah, ini contoh ikan cakalang ya, ini contoh ikan tuna yang ada di atas permukaan laut. Kemudian, kalau perikanan budidaya, ini adalah perikanan yang merupakan usaha pemeliharaan ya dan perkembangbiakan ikan atau organisme lain seperti lobster atau udang ya. Jadi dibudidayakan oleh manusia. Contohnya adalah ikan bandeng, lobster, udang, dan lain-lain. Nah, Indonesia memiliki potensi lestari ikan yaitu 6,4 juta ton per tahun. Nah, yang dimaksud potensi lestari ikan itu adalah potensi diambilnya ikan tanpa mengambil anak-anak ikan yang kecilnya. Jadi, biarkan ikannya terus beregenerasi. Jadi, ini adalah ikan-ikan yang siap untuk ditangkap atau dipanen ya. Itu namanya potensi lestari. Nah, sekarang bagaimana nih pengelolaan perikanan di Indonesia? Nah, harus diketahui ya, kalau ternyata di Indonesia itu di berbagai daerah ikannya itu overfishing. Jadi terlalu berlebihan, terlalu banyak ngambilnya. Jadi anak-anak ikan yang seharusnya beregenerasi menjadi dewasa itu diambil. Atau juga banyak illegal fishing ya, yang seharusnya tidak ditangkap juga ditangkap, yang menyebabkan penurunan hasil perikanan tangkap. Atau juga banyak cara-cara yang dilakukannya salah ya, misalkan ikannya itu dibom atau misalkan dengan cara-cara lain yang memang tidak sesuai dengan pelestarian ikan. Sehingga upaya pemerintah di sini adalah memfokuskan pada pengembangan ikan budidaya. Ini dilakukan sebagai pengendalian terhadap perikanan tangkap. Jadi nanti orang-orang fokus untuk membudidayakan ikan, meningkatkan mutunya dan nilai tambah ikan budidayanya ya. Sehingga nanti terdapat penurunan terhadap penangkapan ikan ya, sehingga ikan di laut dapat beregenerasi lagi lebih banyak. Nah, sumber daya yang kedua yaitu energi kelautan. Energi kelautan tuh ada 3 macam. Yang pertama energi gelombang laut, yang kedua energi pasang surut, dan yang ketiga energi panas laut ya. Jadi terdapat 3 energi kelautan. Nah, jika diteliti, energi kelautan Indonesia itu merupakan energi terbesar ya dan terbaik di dunia. Terbesarnya itu karena memang gelombangnya Indonesia itu besar-besar ya, karena langsung berhadapan dengan samudra. Kemudian Indonesia juga merupakan negara dengan pantai terpanjang sehingga menjadi terbaik dan terbesar di dunia. Nah, energi gelombang laut ini merupakan energi yang dihasilkan gelombang laut ya yang menuju daratan atau sebaliknya. Nah, di Indonesia potensi gelombang laut itu berkisar dari 10 sampai 20 kW per meter, bahkan ada yang 40 kW dan bahkan ada yang sampai 70 kW itu di Sumatera ya. Kemudian kalau energi pasang surut, ini adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut karena adanya perbedaan pasang dan surut. Dan energi panas laut ini adalah energi yang dihasilkan dari perbedaan temperatur antara permukaan laut yang hangat dan air laut yang dingin tanpa menghasilkan gas rumah kaca atau limbah. Tetapi untuk di Indonesia sendiri, energi pasang surut dan energi panas laut itu belum ada ya. Jadi memang belum ada penelitiannya juga. Kemudian untuk energi gelombang laut juga masih sedikit diupayakan ya, karena memang dari segi teknologinya juga mahal, kemudian listriknya juga nggak stabil ya, karena kadang gelombangnya besar dan gelombangnya kecil. Jadi di Indonesia itu untuk pengelolaannya memang untuk energi kelautan ini masih perlu disosialisasikan lagi dan masih perlu diteliti lagi. Jadi belum maksimal ya. Sumber daya yang ketiga yaitu minyak dan gas. Nah, minyak dan gas ini merupakan energi yang sangat penting ya, karena punya peranan strategis dalam pembangunan nasional.
karena minyak dan gas ini merupakan sumber energi dan bahan bakar. 70% minyak yang ada di Indonesia itu terdapat di pantai dan pesisir. Nah, selain minyak dan gas, juga kaya akan barang tambang dan mineral seperti emas, perak, timah, biji besi, dan mineral berat ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh pengobaran minyak di lepas pantai. Nah, di Indonesia itu sebenarnya terdapat 60 cekungan potensial ya yang ada di lepas pantai. Nah, 11 cekungannya itu sudah diproduksi, sementara 49 lainnya masih berpotensi untuk dieksplorasi. Nah, sekarang bagaimana nih pengelolaannya? Nah, kalau minyak dan gas di Indonesia itu sudah tua ya umurnya. Jadi udah lebih dari 100 tahun sehingga produksinya juga semakin menurun kan karena kan minyak dan gas ini seperti kita ketahui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga jika diambil maka nanti jumlahnya akan semakin sedikit. Nah, bagaimana untuk meningkatkannya? Yaitu dengan membuka wilayah kerja dan eksplorasi migas yang baru. Meskipun ini kurang ini ya, sebenarnya kurang ramah lingkungan ya. Jadi kita harus menghemat minyak dan gas ini atau menggunakan energi-energi alternatif untuk menggantikan minyak dan gas. Nah, sumber daya kelautan yang keempat yaitu wisata bahari. Wisata bahari ini merupakan kegiatan rekreasi di pantai ya. Seperti yang sering kalian lihat, misalkan ada yang surfing, diving, atau misalkan rekreasi perahu, atau hanya sekedar diem di hotel, di restoran, tepi pantai. Jadi itu yang namanya wisata bahari. Nah, wisata bahari biasanya dilakukan orang karena tertarik dengan kekayaan laut Indonesia-nya ya, di mana kekayaan laut Indonesia itu sangatlah banyak ya, terdiri dari ratusan spesies, baik itu terumbu karang, ikan hias, ikan tropis, rumput laut, dan padang lamun, sehingga menjadi daya tarik wisata. Nah, 20% terumbu karang yang ada dunia itu ada di Indonesia. Jadi dari 100%, 20%-nya ada di Indonesia. Kemudian 75% jenis karang yang ada di dunia bisa ditemui juga di Indonesia. Dan 10 taman laut di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, sehingga sangat menarik untuk dijadikan wisata bahari. Nah, sekarang bagaimana nih dengan pengelolaan wisata bahari yang ada di Indonesia? Jadi, untuk pengelolaannya ada 3 komponen produk yang harus kita kembangkan ya. Yang pertama adalah akses menuju daerah tujuannya harus bagus. Jadi kalau misalkan aksesnya bagus, jalannya mulus, nah itu akan mempermudah para wisatawan untuk datang. Yang kedua, fasilitas daerah tujuannya juga harus lengkap dan modern. Dan atraksi wisata di daerah tujuan juga harus menarik, sehingga nanti menarik para wisatawan untuk datang. Nah, sekarang bagaimana dengan pariwisata supaya berkelanjutan agar tidak hanya dinikmati saat ini tetapi juga di masa depan. Jadi, pemerintah harus menciptakan masyarakat setempat yang menerapkan konsep konservasi ya. Jadi, melibatkan masyarakat sehingga meskipun dimanfaatkan tetapi tidak lupa juga tetap dilestarikan. Nah, sekarang sumber daya yang kelima yaitu adalah industri maritim. Seperti kita ketahui, industri itu adalah mengubah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Namanya industri maritim berarti industrinya berada di tepi pantai. Nah, biasanya industri maritim ini adalah sumber daya ekonomi yang potensial ya dan menyumbang devisa pada negara. Dilakukannya oleh para pengusaha ya. Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah dengan mendesain kapal, atau konstruksi kapal, perdagangan kapal, pengoperasian kapal, pemeliharaan dan memperbaiki kapal, juga ada galangan kapal, dan lain-lain banyak lagi ya yang berhubungan dengan kapal. Nah, sekarang bagaimana nih pengelolaan industri maritim di Indonesia?
Biasanya jika mengenal nama industri, biasanya tidak terlepas dengan adanya limbah ya. Berarti di sini pengelolaan industrinya harus ditingkatkan, tetapi bagaimana caranya supaya dapat meminimalisir limbahnya. Nah, jadi yang pertama, pengelolaan industri maritimnya itu harus hemat energi ya, dan juga bersih. Kemudian yang kedua, mengembangkan kawasan industri maritim yang ekoregion, jadi tetap memperhatikan lingkungan. Dan yang ketiga, pengembangan dan penguatan industri bioteknologi. Jadi di sini yang ramah ya, ramah lingkungan dan berbasis inovasi. Jadi terus diinovasi supaya tidak merugikan lingkungan. Sekarang, sumber daya kelautan yang keenam adalah jasa angkutan. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan jasa angkutan ya, karena jasa angkutan ini adalah kegiatan pemindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan kapal ya, dan dilakukan oleh pengusaha angkatan laut. Biasanya sarananya itu adalah kapal laut dan prasarana itu pelabuhan ya. Jadi orang misalkan mau dari Jawa ke Pulau Sumatera menggunakan kapal, nah itu menggunakan jasa angkutan. Nah, bagaimana nih pengelolaan jasa angkutan di Indonesia? Jadi, pengelolaannya itu pertama, pemerintah meratifikasi hukum-hukum internasional ya, yang dapat mendorong perkembangan pelayaran nasional. Jadi, memperkuat kembali hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua, pemerintah harus meningkatkan armada transportasi laut nasional, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas, ya, sehingga tidak terjadi kecelakaan di laut. Kemudian yang ketiga, perlu pembangunan pelabuhan hub port untuk menambah devisa ya. Pelabuhan hub port ini adalah pelabuhan yang untuk tempat bersinggahnya kapal-kapal besar ya, sehingga dapat menambah devisa jika ada pelayaran asing. Kemudian, pembangunan sekolah kemaritiman ya, karena tidak kita pungkiri sekolah kemaritiman itu sangat perlu ya, karena sumber daya manusia sangat berperan penting dalam sumber daya kelautan. Kemudian, ini adalah konsep yang dilakukan oleh Bapak Jokowi saat ini, yaitu pembangunan tol laut ya, yang merupakan konsep pembangunan logistik sampai ke pelosok. Ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk pengelolaan industri jasa angkutan ya. Yang terakhir, sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia adalah ALKI, yaitu alur laut Kepulauan Indonesia. Tadi sudah dijelaskan ya, ada 3 ALKI di Indonesia. Nah, ALKI ini digunakan sebagai alur ya, yang memungkinkan kapal-kapal asing untuk berlayar melalui sea lanes atau jalur pelayaran dengan cara normal. Nah, kapal selam yang berlayar di bawah air dan hak terbang untuk kapal terbang ya. Nah, harus nanti dikenakan biaya sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Nah, ALKI ini ditetapkan untuk pengawasan juga dan pengendalian terhadap kapal asing, khususnya kapal perang dan kapal terbang militer. Nah, bagaimana nih cara pengelolaan ALKI? Kalau cara pengelolaan ALKI itu harus meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kapal asing ya, karena berhubungan dengan pertahanan dan keamanan. Juga perlu diadakannya pembangunan pelabuhan-pelabuhan di jalur ALKI supaya dapat menjadi tempat singgah para kapal yang ingin berlabuh, sehingga nanti dapat meningkatkan perekonomian. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sumber daya kelautan yang dimiliki oleh Indonesia. Sekarang kita akan membahas subbab selanjutnya, yaitu posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, sebagai poros maritim dunia, Bapak Jokowi telah mencetuskan 5 pilar utama Indonesia, yaitu yang pertama adalah pembangunan kembali budaya maritim di Indonesia, sehingga nanti budaya maritim di Indonesia semakin kuat. Kemudian yang kedua, harus adanya komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui perkembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utamanya. Yang ketiga,
Harus ada komitmen juga yang mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Yang keempat, harus adanya diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Dan yang kelima adalah pembangunan kembali kekuatan pertahanan maritim. Ini adalah 5 pilar utama Indonesia sebagai poros maritim. Nah, sekian dulu untuk pertemuan kali ini ya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan di chat di grup WhatsApp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.